Sepak bola hebat dengan nama besar tidak menjadi jaminan bahwa mereka bisa dengan mudah mencetak gol di Piala Dunia. Bukti jika Piala Dunia bukan untuk semua orang. Betul. Ya, memang Piala Dunia untuk semua orang, tapi tidak semua orang bisa bersinar dengan nama besar di Piala Dunia. Buktinya nama-nama yang akan kita sebutkan itu adalah nama-nama yang besar di sepak bola, namun ketika mereka berkompetisi di Piala Dunia, mereka tidak bisa mencetak gol. Betul. Ada siapa aja nih? Ada pemain yang sudah tidak aktif dan juga ada pemain yang masih aktif, dan mungkin setelah Piala Dunia 2026 ada satu nama yang hilang ya, karena dia masih aktif dan juga ikut berkompetisi di Piala Dunia kali ini kan. Nah, yang pertama ada Frank Lampard. Lampard itu mengikuti 3 edisi Piala Dunia bersama Inggris tentu saja, dan dia gagal untuk mencetak 1 gol pun kan. Betul. Kalau untuk Lampard wajar lah posisinya gelandang ya. Ya, meskipun kalau kita masih ingat di Piala Dunia 2010, Lampard itu kan mencetak gol melawan Jerman, Itu tetapi kan Piala Dunia apa Euro ya? itu Piala Dunia lawan Iya Jerman ya, itu. kena tiang bolak-balik. Iya, yang ternyata dia gue ingatnya bener Lampard, antara Lampard atau Jerman. Iya, intinya Lampard gol tersebut yang kena Mister Gawang ke bawah, dan mantul-mantul kan pada saat itu gue juga ingat kan, Tetapi kebobolan 4 gol. Iya, tidak disahkan sebagai gol. Itu perasaan gue Euro ya, bukan Piala Dunia. Piala Dunia, Sen. Bener, Piala Dunia, nanti lah kita cari, tapi yang jelas itu Piala Dunia, bener. Ya, kemudian ada Ousmane Dembele, peraih back to back Champions League dan juga sepertinya back to back Ballon d'Or. Di 2 edisi Piala Dunia dia 2018 dan 2022 dia belum berhasil menciptakan gol. Dia malah berhasil memberikan penalti ke lawan, yaitu di final lagi kan. Ya, Argentina. Nah, kemudian ada ini dari, sebenarnya ini pantas jadi kapten Spanyol, namun ketika dia berkarir masih ada Casillas ya, jadi dia tidak jadi kapten. Nah, ini dia adalah Sergio Ramos dari 4 Piala Dunia sejak 2006 hingga 2022 ya. 2018 pada 2010 ya. Dari 2010, 14, 18 sama 22 ya. Untuk Ramos 4 edisi dia tidak berhasil menciptakan 1 gol pun ya. Nah, kemudian untuk Pavel Nedved juga, Pavel Nedved wajar banget karena Nedved, gue lupa negaranya apa ya. Dari 1 kali edisi Piala Dunia dia tidak bisa menciptakan 1 gol pun, lebih banyak Ballon d'Or dia ya. Betul, ibaratnya ya ini kalau ngomongin Pavel Nedved kemarin itu kan ada yang di highlight tuh, di capture bahwa Pavel Nedved itu kan menonton pertandingan sepak bola, lalu dipost di sosial media dengan caption mungkin anak-anak zaman sekarang tidak tahu itu siapa. Ya. Kameramen Piala Dunia menyoroti dua pria biasa. Nah, itu kan Nedved dan Betul, yang memang kalau nggak salah Ceko ya. Ya, Ceko. Dan kemudian ada leluhurnya Ronaldo ya, yaitu Luis Figo. Di 2 edisi Piala Dunianya dia gagal mencetak 1 gol pun. Makanya Ronaldo dengan gagah berani mengatakan, tanpa saya, sebelum saya Portugal itu negara apa ini, yang tidak jauh kemana-mana. Ya negara penjajah ya, kita korban jajahannya. Dan kemudian yang selanjutnya ada pemain, dan juga ini adalah pemain yang terakhir yang tidak berhasil mencetak gol di Piala Dunia, dan dia itu mengklaim bahwa dirinya ketika masuk lapangan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan sepak bola katanya. Dan juga dia itu kan pemain yang statementnya tidak bisa dibantah ataupun dilawan ya. Bener. Karena statement dia dilawan sama statement lagi. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Bersama Swedia di 2 edisi Piala Dunia ketika dia bermain, dia sampai sekarang pun tidak bisa mencetak 1 gol pun ya. Dan di 2022 kan gagal Swedia untuk ke Piala Dunia, dan akhirnya di generasi baru sekarang Swedia comeback, tapi tidak dengan Zlatan. Masih sih sama Zlatan, cuma dia nge-host sama Henry kan. Ibaratnya Zlatan Ibrahimovic ini selain tidak berjodoh dengan trofi UCL, dia juga tidak berjodoh dengan gol di Piala Dunia, dan dia tidak berjodoh dengan Pep Guardiola ya. Ini benar-benar sangat disayangkan ya, bahkan nama seperti Zlatan Ibrahimovic di mana golnya ketika itu salto melawan Inggris itu kan ikonik banget ya, tetapi mampu menciptakan gol salto dan akrobatik, tetapi tidak sanggup untuk mencetak gol di Piala Dunia. Nah, itulah bahwa Piala Dunia itu berat banget ya. Berat banget. Jadi ketika di video sebelumnya kita menjelaskan top skor sepanjang masa Piala Dunia itu hanya 16 yang dipegang oleh Miroslav Klose. Ya karena banyak pemain besar juga yang tidak bisa menciptakan 1 gol pun kan. Betul. Bahkan kalau kalian masih ingat di 2010 itu Lionel Messi muda, waktu itu kan tandemnya sama Tevez, benar-benar kesulitan banget ya untuk menciptakan gol gitu. Iya, bahkan Messi di 2010 kalau nggak salah cuma 1 ya. 1 gol ya. 1 gol.
nggak nyetak gol atau satu, gue lupa. Antara tidak mencetak gol cuma ngasih satu Ya assist. intinya gini aja lah. Messi itu kan di sepanjang Piala Dunia dia berhasil mencetak 13 gol. Iya. 7-nya di 2022 semua. Nah, sisanya berarti berapa? 6. 6-nya itu dibagi ke 5 edisi. Dibagi. Itu jadi rata-ratanya 1 di sebelum 2022 gitu kan. Memang sesulit itu ya. Iya, jangankan Messi, Ronaldo aja dari 6 Piala Dunia dia itu kalau nggak salah cuma 7 ya. 7 atau 8 gol kan. Dan itu pun di babak fase grup Fase semua grup. tidak ada di knockout. Makanya Iya kata Ronaldo, sebelum ada saya, Portugal itu negara apa? Ada dia juga bukan negara apa-apa anjing. Tetap nggak bisa ngapa-ngapain. yang harus ngomong itu Eder ya harusnya. Iya, tanpa saya, Portugal itu cuma bisa juara Euro gitu kan. Betul ya, bahkan tanpa Eder 0 euro ibaratnya kan, masih 0 Iya euro. kan, tanpa dia kan, tanpa dia itu tidak bisa apa-apa di Piala Dunia kan gitu. Benar, ibaratnya ya, makanya Tanpa saya, kalian cuma bisa di Nation League. itu pun karena negara lain nggak serius ya. Iya. Sesuai ucapannya Thomas Muller ibaratnya kan. Ini juga mengingatkan kembali kenapa selebrasi di Piala Dunia itu sepecah itu ya. Emosional banget. Emosional banget. Bahkan ketika golnya Raul Jimenez kemarin di laga pembuka, ketika Meksiko menang 2-0 itu kan atas Afrika Selatan, dia itu kan sampai menangis ya. Sampai selebrasinya itu banyak banget kan, karena memang ya se-emosional itu gitu kan, sejarah gitu kan. Bayangkan, Yamal yang 1 gol penalti di Champions selebrasinya 3. Iya. Kalau dia nyetak gol di Piala Dunia, berapa selebrasi? Sepertinya nanti dia selebrasi depan gawang, selebrasi di corner, selebrasi di billboard, selebrasi di depan bench, selebrasi di ruang ganti. Enggak, lo inget gak iklan yang ini ya, selebrasi seluncur di ini loh, yang seluncur terus keliling lapangan. Yamal loh. Iya. Kayak gitu. Ini benar-benar Kayaknya dia akan selebrasi seperti tahu pemain Indonesia yang loncat ke tribun, loncat tahu bawahnya dalam tuh parit kan, di bawahnya parit. Itu kan lapangan di Sumatera Utara ya. Yang makanya gitu selebrasinya loncat dari tribun. benar-benar selebrasi bakal ini banget ya. Makanya ya, ini juga menjadi Itu juga kalau Yamal bisa nyetak gol. Nah, kita akan lihat Sen, karena banyak sekali nama-nama pemain muda yang akan debut ya di Betul, Piala Dunia. iya. Ya salah satunya ada Yamal, ada Erling Haaland juga. Kita akan melihat nih, apakah Erling Haaland mampu menciptakan gol gitu kan? Ada Victor Gyökeres juga, ada Iya ya, ada Dou, ada Dowe, ada Joao Neves, sepertinya wah semua pemain muda, apalagi pemain mudanya Spanyol lah yang dari Barca semua itu kan muda semua kan. Ada semua, apalagi ya Spanyol itu kan dalam Piala Dunia tidak banyak mencetak gol ya. Betul. Karena yang banyak mencetak gol itu rata-rata Jerman, yang kalau menang itu 4-1, 5-1, 7-1 anjir. Kalau menang itu ya tadi lawan, kalau misalkan tadi golnya Lampard menang 4-0 kan pada saat itu. Iya, 4-0. Kalahnya Inggris sama Jerman. Ibaratnya Jerman ini kan bantai-bantainya bukan melawan negara ecek-ecek anjir. Betul. Brazil, Inggris itu benar-benar diacak-acak banget kan. Sedangkan kalau untuk negara-negara lain sekalipun Argentina juga sama kan. apa tuh? Ya Argentina juga bisa nyetak gol banyak lah di Piala Dunia ya. Walaupun sama Prancis di 2018 kalahnya 4-3. Iya, 3 4-3 gol. masih tetap. Kemudian di semifinal juga kan di 2022 lawan Kroasia 3-0 kan gitu. Makanya ya benar ya, mencetak gol di Piala Dunia itu tidak pernah menjadi mudah karena pertama atmosfernya beda. Ini kan membawa negara ya. Makanya gue ketika melihat pertandingan Piala Dunia, pemain-pemainnya ngotot banget Sen. Bahkan setelah dia jatuh bangkit lagi. Ini ya vibe-nya udah kayak wajib militer. Jadi ini kan benar-benar bela negara ya. Iya. Ya dari bela negara itu ya di Piala Dunia ya. Kenapa? Karena memang Piala Dunia itu 4 tahun sekali. Kemudian dalam satu turnamen kalau kalian mulus semua sampai final kan itu hanya 8 pertandingan Iya. kan. Untuk sekarang ya 7 atau 8 pertandingan lah gitu. Itu kenapa Piala Dunia itu sesulit itu gitu. Betul. Dan juga ada statement baru dari Ronaldo jika dia mengatakan ini adalah turnamen yang spesial. Sebelumnya mengatakan turnamen yang biasa saja. Biasa saja. Mana mungkin Piala Dunia itu menjamin seseorang hebat atau tidak, karena Piala Dunia hanya berisi 6-7 pertandingan. Iya, ya karena dia nggak hebat. Itulah omongan dari orang-orang yang nggak hebat kan, seperti itu kan. Jadi Ronaldo kan gitu ya. Ketika ada sebuah turnamen yang tidak bisa dia kuasai atau dia itu kalah di turnamen tersebut, dia menganggap turnamen tersebut biasa saja. Betul. Bahkan ada yang lucu ya, waktu itu tuh torehan Ballon d'Or-nya Ronaldo itu baru 4 atau 5, gue lupa ya. Kan langsung ditanya sama seseorang ibaratnya,
apakah kamu mau menukarkan semua Ballon d'Or-mu untuk satu trofi Piala Dunia? Waktu itu kan dia mikir-mikir keras aja. Ya karena dia mikir ibaratnya ya udah nggak mampu apalagi yang mau dibanggakan gitu kan. Tetapi beda cerita sama Rodri Sen. Ya mungkin Rodri mah Ballon d'Or-nya giveaway ya. Ya Rodri, Modric sama. Iya, iya. Kalau Rodri kan ada di kemarin itu ditanya sama jurnalis, apakah kamu rela menukarkan satu Ballon d'Or-mu dengan satu trofi Piala Dunia? Ya jelas saya sangat rela ya karena memang ya giveaway ya. Ya, tapi ada yang nggak giveaway dan juga perolehan paling banyak Modric. Bahkan kalau Ballon d'Or tidak cukup, saya sanggup menyerahkan semua trofi Champions League saya. Nah ini Champions League dan juga Ballon d'Or lagi. ini baru nasionalismenya ya. Iya. Ibaratnya Ya kita nggak heran lah orang yang bisa sampai ke final dan dapat Golden Ball juga. Iya, Kan. Kemudian di edisi selanjutnya nyampe semifinal anjir dan juara 3. betul Di betul 2018 juara 2 Kroasia, di 2022 juara 3 kan. betul. Karena ngalahin Maroko di perebutan juara 3 kan. Bener. Nah ini Nah, dari kuda hitam tuh Kroasia aslinya. Nah, betul. Ini yang harusnya ngomong kalau Kroasia nggak ada saya, Kroasia itu negara apa yang paling valid itu Modric, ini bukan Ronaldo, Cok. Betul. Apalagi Modric itu kan perannya sangat vital karena yang Vital banget. Bahkan di 2022 pemain Kroasia itu pemain tuanya yang pemain tampil. Perisic sama Modric kan. Sama yang bener-bener Mandzukic juga ya. Iya, bener-bener aduh, kok anjing digendong pemain tua. betul ya sampai sekarang juga Ya kan. sama sih ibaratnya kayak Argentina ya. Iya. Messi sama Di Maria. Sama Otamendi. Iya, Otamendi. Dua juga seniornya. Apalagi ya kalau ngomongin nasionalisme, Modric ini kan berangkat dari negara yang konflik perang apa segala Iya. macam ya. Bahkan rumahnya kan. Iya, yang jadi kisah yang sangat Iya, sampai sekarang kan rumahnya masih, dan rumahnya kan udah hancur kecil banget, itu rumah korban peperangan kan. Iya, bahkan rumahnya sama seperti benteng ya, yang tinggal menyisakan ya kisah inspiratifnya lah. Di medan perang aja dia masih survive, masih bisa bermain sepak bola. Jadi memang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi kan. Betul. Dan Modric ini adalah Piala Dunia terakhir untuk dia ya. Ya, Dan jujur kalau misalkan kalian menganggap Maroko kuda hitam dan juga yang lainnya, gue penasaran sama Kroasia, apakah mereka akan seperti di edisi-edisi sebelumnya, karena terus-terusan sampai final ya, semifinal dan ya final lah, final third dan juga di final di 2018 gitu. Itu menarik banget buat Kroasia. Nah, gue juga tertarik sama Kroasia itu apakah akan ada pemain-pemain yang diorbitkan nih sama Kroasia karena di edisi tahun lalu kan ada Susko, Guardiol, lalu kan eranya kalau Modric itu setelah ya kalau Modric memang di Tottenham Hotspur yang gacor kan, bukan karena faktor Piala Dunia, tetapi nama Mandzukic itu kan sundulan-sundulannya ya yang mengantarkan sampai ini kan asis dari Modric, permainan gameplaynya dari Modric, eksekutornya ada Mandzukic juga kan. Bahkan setelah itu seingat gue Mandzukic itu kan langsung direkrut sama Bayern Munchen. Anjir, ini kan ya kita tunggu nih di episode di edisi Piala Iya, kali ini terus juga akan ada menariknya tidak ada nama pemain muda berasal dari Kroasia yang di liganya atau season kemarin itu dibicarakan Iya, gitu kan. betul. Kalau ya sampai di 2022 saja kan tetap yang disorot ya penampilan Modric dan juga Perisic ya. Iya, Ivan Perisic juga. Dan ya. juga aduh gue lupa kipernya aja. Kiper dari Kroasia. Iya. Lunin juga sih, bukan ya? Bukan. Di tahun kemarin juga kan kipernya sempat disorot ya, tapi Iya. lebih nyorot Bono ya pada edisi 2022 iya, masih yang Bono ya. disorotkan Bono gitu. Tapi padahal menurut gua kiper Kroasia mah Szczęsny ya. Tapi Di masih 2022 Szczęsny kan. masih seni juga. Iya, masih Szczęsny kan dia gagalin penaltinya Messi kan. Iya, Satu-satunya yang bisa gagalin penalti Messi Szczęsny kan. Sebenarnya sih ya, ini benar-benar goalkeeper. Kalau jadi ya. Ya mungkin itu juga salah satu alasan kenapa dia comeback dari pensiun mungkin ya. Tapi- dunia nih. Tapi kalau ngomongin karirnya Szczęsny ya, ini sangat menarik banget. Ketika dia pensiun saja, dia itu dipanggilnya ke Barcelona ini, bukan klub ecek-ecek. Lalu Szczęsny itu pernah mengatakan bahwa saya adalah penjaga gawang terhebat. Kenapa waktu di Arsenal dia itu kan jadi cadangannya Peter Cech ya kan. Waktu di Juventus juga dia Buffon. cadangannya dia itu Buffon aja, gokil banget kan. Dan Makanya masuk ya, ke Barcelona ya karena memang Barcelona pada saat itu nggak punya budget ya. Gajinya Chelsea kan kecil banget anjir, paling kecil dari seluruh skuad, bahkan lebih gede dari Alves yang baru masuk untuk setengah musim kan. Bahkan rela nggak digaji. Dia kan emang bener-bener yang penting ada kegiatan iya, ada gitu. kegiatan, dapat exposure juga, Iya. apalagi kan anaknya juga kan di Ya akademi. makanya kan dia kan ketika perayaan juara ngerokok segala macam nggak dimarahin sama Barca. Iya betul. Lu
lu tuh nggak ngegaji gua, nggak usah marah-marahin kan, kalau Chelsea kan gitu kan. Tapi yang paling saya itu ketika Juan Garcia itu cedera, lalu kan diganti sama Chesney dan di pertandingan itu Chesney itu tampil ciamik lagi Iya. kan. Tetapi setelah pertandingan Chesney itu kan diwawancara, saya harap Juan Garcia segera sembuh agar dia bisa kembali bermain. Saya ingin duduk santai di tribun. Karena gitu asal nyari kegiatan enggak. Jadi ketika dia mutusin pensiun dia baru sadar, Iya. gua nggak ada kerjaan lain. Nggak prepare kerjaan lain. Ini benar keren banget ya. Nah, ngomongin tentang sulitnya nyetak gol di Piala Dunia, menurut lu sendiri Yamal akan sejauh apa? Yamal, Haaland sama Gyökeres lah gitu kan. Ya kalau untuk Gyökeres sama Haaland itu kan, kalau misalkan ngomongin dari kemungkinan mereka sampai pensiun itu di Piala Dunia, Iya. ya kalau Yamal pasti bisa nyetak gol ya, karena ya Sepertinya. Spanyol pasti akan jadi langganan terus-terusan lolos, walaupun Iya. kita tidak tahu ya Hmm. apakah nanti Spanyol nasibnya sama seperti Italia ataupun Iya. yang lain-lainnya. Tapi dari sistem regenerasi apakah ya Spanyol kemungkinannya bisa melaju terus, bahkan tetap jadi kontender terkuat untuk Iya. Euro maupun Piala Dunia kan gitu. Dan juga kan kalau nggak salah Spanyol itu masuk Piala Dunia kan gara-gara mereka juara Euro ya, tiket Iya. juara Euro kan gitu. Benar, berarti memang Kalau untuk yang berat ya untuk Gyökeres, Haaland, Haaland. yang memang dari negaranya kurang, itu sama kasusnya seperti Ibra gitu. iya. Untuk Gyökeres sama Haaland tuh mereka gacor, tapi negaranya gitu kan. Karena memang ya faktor sejarah juga ya, karena Piala Dunia ini kan sejarah panjang ya, sebenarnya. Iya ya, ini aja lah. Ibra kan sebelum Messi, Ronaldo, Ibra kan sudah debut terlebih Sudah, dahulu betul, kan sudah gitu. senior. Dalam sepanjang karirnya Ibra itu hanya mengikuti 2 kali Piala Dunia. Betul, padahal dia itu kan debut di Ajax saja tahun 90-an ya. Iya. Kalau Ibra sendiri Iya, ya. dia kan ngerasain bagaimana ganasnya Gattuso, Maldini kan. Era gitu. prime-nya mereka lagi ya, Iya. era prime-nya Nesta, Hmm. era prime-nya Maldini. Iya, dan pada saat itu masih bocah kan Ibranya kan gitu. Ya, saya ingat gue sih debut di Ajax itu 90-an kalau Iya, ya, Ibra. takutnya itu seperti Gyökeres, Haaland tahunya seperti Ibra. Jadi dia pemain bagus, cuma kan kembali lagi ya tidak ada pemain yang lebih besar dari tim kan Iya, gitu. betul, Ya, tetap dari aja tim. kalau dianya yang bagus tapi yang lainnya babak ya tetap gitu. Betul. Makanya Kylian Mbappe itu menjadi anomali ya, karena sebagaimana yang sudah kita bahas, mencetak gol di Piala Dunia itu susah banget. Tetapi untuk Kylian Mbappe gacor bahkan hat-trick di final. Ya Itu itu keren banget. makanya. Kenapa gua kan selalu ngomong Mbappe versi Prancis itu beda banget gitu kan. Ya kalian terlalu ngelihat Madrid gitu kan. Iya. Lihat statistik individunya Mbappe ya, walaupun memang itu karena keegoisan Mbappe. Iya. Cuma pemain egois yang bisa membuktikannya Mbappe gitu. Mbappe, betul. Ibra itu mentalnya tinggi, tapi dia tidak bisa membuktikan di Champions, tidak bisa membuktikan di Piala Dunia. Iya. Dan untuk Mbappe dia belum bisa membuktikan hanya di Champions League saja, tapi dari statistik individualnya dia sebagai seorang pemain ini gacor banget gitu kan. Dan kalau apalagi dia baju Prancis dan sekarang dikasih full power kan, bahkan Kante aja disuruh nyerah lah, disuruh Iya. udah ikutin Mbappe aja Iya, mau iya. jadi apa Mbappe. Dan tapi ya point of view lainnya kan mungkin itu yang membuat Prancis keselengkat atau Iya. preset di Piala Dunia kali ini. Ibaratnya nih, ini Sen, kalau sampai di edisi kali ini Kylian Mbappe itu ternyata gacor lagi di Piala Dunia, apalagi menjadi keluar sebagai top scorer, berarti ini membuktikan bahwa Kylian Mbappe membutuhkan pelatih yang tahu bagaimana cara menggunakan dia ya. Ya salah satunya kan di Deschamps itu sendiri. Iya, dan ketika Mbappe debut di Prancis kan belum pernah selain Deschamps. belum. Deschamps terus dari 2018, dan ini kan Deschamps udah ngomong ya ini adalah Piala Dunia terakhir dia karena Iya. habis ini dia pensiun mau apapun hasilnya kan. Gitu. Nah, PR-nya the next nih Zidane kan kabarnya kan penggantinya Deschamps untuk timnas Prancis itu Zidane. Nah, tinggal kita lihat saja nih. Tapi kemungkinan Zidane bisa mengoptimalkan Mbappe. Kemungkinan bisa sih. Nah, karena dia kan cuma diem Iya. kayak di Madrid gitu. Latihan, oh guys pemanasan, udah terserah. Tidak dengan seperti itu. Dan terbukti hat-trick UCL gitu, Nah, gitu betul. juga. Ibaratnya dia ngejelasin taktik gimana Mbappe, bener gak? Bener, lanjutin. Ya gitu doang, Iya. boleh gimana kan. Nah tetapi Soalnya Zidane kalau ngelawan nggak bisa lawan Mbappe. secara power memang ini ya. Kan kalau misalkan pelatih yang memiliki performa bagus kan dia bisa sombong gitu kan. Iya. Mungkin dia bisa nyombongin, nggak tahu gue lupa Zidane itu 98 itu. Ya kalau Chelsea ya. Nah, untuk di level timnas gitu kan. Level timnas kan dia 98. Gue juara Piala Dunia kata Zidane. Mbappe gue juga. Iya. Gue nyetak gol di Vidal. Gue hat-trick kata Mbappe kan gitu. Jadi nggak bisa dilawan Mbappe ini sama Zidane. Ya paling cuma Ballon d'Or doang ya. Iya, cuma Ballon d'Or. Gue punya Ballon d'Or. Ya gue OTW lah bang gitu. Maybe next year gitu.
maybe not today, Iya. maybe not tomorrow, maybe forever, not forever. Nah, ngomong-ngomong ini gue baru kayak Kalau misalkan Ballon d'Or, seenggaknya gue nggak kartu merah di final gitu. Seenggaknya gue nggak nanduk pemain. Gitu. jadi perdebatan. Dan juga kan Zidane seperti itu kan, dia kan Bel sendiri kan yang ngomong, Zidane Iya. itu hanya menjelaskan taktis latihan dasar di 15 menit. Betul. Selanjutnya terserah kita kan hanya di TC-nya. Ya mungkin pilihan Federasi Prancis kepada Zidane itu tepat menurut gua, karena Prancis ini kan apalagi di edisi selanjutnya sekarang aja dipenuhi bintang, Dembele, Doué, kemudian ada Olise, ada Mbappe gitu. Masa depan cerah ya, ada Iya. Olise dan Mbappe juga ya. Karena memang Deschamps sama Zidane itu kan pernah ngangkat trofi bareng musim Bareng, 98 ya. Apalagi ini estafetnya dilempar ke legend Prancis juga gitu kan, sama legend Prancis. Iya. Tapi ini gue pengen belokin lagi ke topik yang berbeda, ngomongin tentang Piala Dunia. Gue tadi baru baca berita juga bahwa ternyata kita kan sudah bahas Vinicius Junior itu kan kontraknya masih belum diperpanjang Iya, sama sama Madrid, Madrid. ya kan? Belum diperpanjang. Tetapi ada statement dari manajemen Madrid bahwa dia ini ingin melihat performa Vinicius di Piala Dunia. Bahkan setelah itu akan ada keputusan nih, entah ditawarin kontrak baru atau enggak. Sedangkan kan dari sisi Vinicius Juniornya, dia itu kan menuntut kenaikan gaji, tetapi masih belum di ACC. Nah, menarik adalah ini kan keputusannya nanti Jose Mourinho ya, diperpanjang atau tidak. Nah, gue sih berharap Vinicius itu tampil nggak bagus di Piala Dunia dan nggak diperpanjang dalam Enggak, kalau kontrak udah 1 tahun lagi ya untuk Masih ada ini, gitu. sampai 2027. Mungkin Real Madrid itu bukan keputusan diperpanjang kontrak, Iya. dijual atau enggak. Oh, di Lego atau enggak Ya kalau bagus gitu, Iya, bagus. kalau dijual sekarang Madrid untung besar gitu kan. Kalau Masih ada 2002, kontrak. kalau 2007 ya free transfer dong gitu. Dan Vini, ngapain lu ngetes gue, mending gue yang pergi kalau free Iya. transfer kan gitu. Klub lainnya lebih untung kan, Iya. seperti Mbappe skemanya di PSG kan. Iya, betul. Gitu. Ya meskipun secara gratis tapi 2 tahun trofi. Iya, betul. Itulah harga yang harus dibayar Real Madrid ya. Kan banyak sekali yang sentimen ke Madrid itu ngomong karma pemain gratis. Iya, karena pemain gratisan di itu juga ada tren juga kan, dan Alexander Arnold datang gratis juga Iya, dari banyak Liverpool. juga, banyak juga kan Alaba juga. Iya, dan itulah skemanya Real Madrid kan pintar. Masih ada 1 tahun lagi nih, sebelum 1 tahun lagi, dan juga performa di Piala Dunia buruk. Ya buru-buru jual sekarang, jangan Iya, sampai betul. nanti gak laku gitu. Betul. Ibaratnya ya tetap pengen dapet cuan ya. Apalagi ya Arsenal juga mantau Vinicius Junior ya. Iya, ya semoga saja sih, gue setuju Vini gitu ke Arsenal aja lah udah. Karena ini Biar Poci tetap nyuruh Arteta stay ya. Ini pemain bintang aja ini kan yang lu mau. Ibaratnya ini demi kebaikan sepak bola biar menarik anjir kalau Vini main di Premier League. Iya, dan khususnya bermain di Arsenal kan. Nih Betul. orang yang bisa ngalahin City nih itu. Bener. Ini kamu mau ngangkangin City nih, dijogetin sama Vini kan gitu. Meskipun gue punya keyakinan bakal langsung gacor di musim pertama Vinicius kalau ke Arsenal. Ini bakal menjadi menghidupkan kembali era gitu kan. Jadi ibaratnya nanti di La Liga itu eranya persaingan 2 pelatih, Jose Mourinho dan juga Hansi Flick, dan juga Diego Simeone, kita tidak bisa ngepremeh ya. Dan kalau untuk di Premier League pertama ada generasi pelatih baru, pelatih muda, kehadirannya Vinicius itu wah ini bakal menjadi media darling banget di Premier League. Iya, dan mungkin kalau Vini ke Premier League, entah itu ke Arsenal ataupun yang lainnya, tidak ada lagi pertarungan Haaland Mbappe ya. Betul. Pertarungannya Haaland sama Vini pasti. Ini bakal keren banget ya. Apalagi ada berita juga nih Sen, ternyata Arda Güler mulai dipantai sama PSG, bahkan PSG berani masang harga 120 juta. Makanya ini performa di Piala Dunia Güler sama Bagus. ini tuh ini ya yang menjadi jaminan juga nih. Iya, berarti ada kemungkinan Joao Neves atau Vitinha itu ke Madrid. Oh, bisa jadi mungkin opsi barter ya? opsi barter, opsi tukar. ini. Kemungkinan ya, kemungkinan Iya. besar gitu ya. Makanya ini menarik banget Piala Dunia itu karena memang pergerakan market value itu ditentukan ya. Ya, dan itulah kenapa Fabrizio Romano sekarang jadi konten kreator ya, nguploadnya berita ya, karena memang rumor itu disimpan dulu nunggu Piala Dunia Piala gitu. Dunia. Dan sok setelah Piala Dunia pasti si Instagramnya Fabrizio Romano itu rumor transfer semua. Pasti ibaratnya ini tiap 1 detik ada postingan baru. Iya pasti. Apalagi postingan Fabrizio itu sekarang dibantu sama AI. Iya, apalagi AI semua ya. AI semua, tapi AI-nya bagus-bagus. Ya Kalau kalau slide pertama pasti AI ya. AI AI lagi. yang tanda tangan itu pasti udah AI banget.
Nah, ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Itu sudah sampai di sini ya. Kita akan terus kawal Piala Dunia kali ini karena Betul. memang berita sepak bola hanya di Piala Dunia untuk kali ini. Benar, kita ingin mengawal debutan-debutan di Piala Dunia dan juga kan ada yang ini ya, ada debutan sama yang last dance gitu kan. Kita juga akan ikut Ya, dan serta. last dance banyak banget ya ternyata. Banyak banget last dance banget di ini ya. So itu saja yang sudah kita bahas tentang fakta menarik sepak bola bahwa nama besar itu tidak menjamin bisa mencetak gol di Piala Dunia. So buat teman-teman yang punya argumen atau opini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang sudah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.